trader harus terus melakukan penelitian dan juga harus mengambil keputusan yang bijak dalam berinvestasi dalam situasi pasar yang sedang berlanjut. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan dalam HR Room. Topik kali ini akan membahas tentang strategi jitu untuk melakukan trading. Kalau berbicara soal trading, pasti banyak dari teman HR yang masih belum tahu strategi mana nih yang kira-kira cocok untuk digunakan. Dan kira-kira tentunya yang menghasilkan cuan tentunya ya. Jadi simak video ini ya, supaya teman HR tahu strategi jitu untuk bertrading. Sebelum saya jelaskan, teman HR untuk bisa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Yuk kita langsung saja. Yang pertama adalah strategi scalping ya. Strategi scalping ini adalah strategi pendekatan trading yang berfokus dalam pengambilan keputusan keuntungan kecil ya, nggak besar, dari pergerakan harga jangka pendek. Dan tujuan utamanya adalah untuk masuk dan keluar dari pasar dengan cepat ya, mengambil beberapa pisau montik pada setiap trading dan mengulangi proses tersebut secara berulang-ulang dalam waktu yang singkat. Untuk menggunakan strategi scalping ini, banyak yang Anda harus perhatikan. Salah satunya tentu adalah analis teknikal. Ini adalah hal yang penting ya. Di dalam strategi ini ada beberapa indikator populer yang dipakai oleh para scalper, termasuk moving average misalnya ya, stochastic oscillator, juga Bollinger Band yang harus dipahami dan bisa digunakan untuk trading. Yang kedua adalah stop loss, ya ini tentu harus ketat ya, dan ini bisa digunakan untuk membatasi kerugian kita jika pergerakan ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman HR. Ketiga adalah pengelolaan risiko. Nah, pastikan untuk menetapkan batasan kerugian maksimum yang dapat ditanggung dan tetap disiplin dalam mengikutinya. Jangan lupa juga ya, pastikan untuk menggunakan ukuran posisi yang sesuai dengan toleransi risiko dari teman HR. Jadi, teman HR harus ingat bahwa untuk scalping adalah strategi yang sangat agresif dan tentu membutuhkan monitoring pemantauan pasar yang aktif. Selain itu, penting juga untuk berlatih dengan misalnya ya, simulasi pada beberapa aplikasi yang ada, karena ini harus Anda terapkan pada strategi scalping, dan tolong juga pertimbangkan beberapa faktor seperti adanya komisi yang tentu besar ya, likuiditas pasar karena marketnya harus ramai ya, dan juga broker yang tentu scalping tidak kita lakukan sendiri tapi juga ada orang lain. Nah, ini tentu harus sangat diperhatikan. Yang kedua ya, strategi harian atau one day trading ya. Strategi day trading adalah pendekatan dalam perdagangan di mana seorang trader memasuki dan meninggalkan posisi dalam jangka waktu 1 hari perdagangan. Jadi ini mondar-mandir beli jual gitu ya. Tujuan utama tentu strategi ini adalah untuk memanfaatkan pergerakan harga yang relatif kecil dalam waktu singkat. Bisa beberapa kali juga, modelnya mirip scalping tapi dia lakukan adalah untuk harian. Untuk menggunakan strategi day trading ini ada juga yang harus digunakan oleh para trader. Salah satunya adalah menggunakan momentum trading. Di sini biasa trader mencoba untuk masuk ke posisi yang segera setelah terjadi lonjakan harga dan keluar sebelum momentum itu kembali melemah. Yang kedua adalah reversal trading. Nah, di sini para trader mencari tanda-tanda bahwa tren saat ini akan berbalik arah. Kita tahu nggak? Nah, kan agak susah, tapi ada technical yang bisa melihat itu. Dan kemudian mereka mengambil posisi berlawanan dengan tren yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah news trading. Hal ini biasanya melibatkan memperhatikan berita, pengumuman penting yang dapat memperhatikan dan mempengaruhi kondisi pasar keuangan maupun saham. Penting untuk diingat ya teman HR ya, bahwa day trading melibatkan resiko yang lumayan ya, karena volatilitas dari pasar dan pergerakan harga yang cepat. Penting untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang analis teknikal, manajemen risiko yang efektif, dan juga tentunya disiplin dalam menerapkan strategi day trading. Yang ketiga adalah strategi swing trading. Nah, strategi ini adalah merupakan pendekatan dalam perdagangan saham atau instrumen keuangan lainnya di mana seorang trader mencoba untuk memanfaatkan pergerakan jangka menengah dalam jangka waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Ya, tujuannya apa sih? Adalah untuk mengidentifikasikan tren jangka menengah yang terjadi di pasar dan memanfaatkan untuk mendapatkan
keuntungan alias cuan. Untuk menggunakan strategi swing trading ini, Anda juga harus menggunakan macam-macam ya. Di antaranya analis teknikal ya. Analis teknikal kalau tadi dipakai, di sini juga dipakai ya. Jadi apa saja analis teknikal yang harus digunakan? Yang pertama adalah analisa teknis. Strategi swing trading ini melibatkan tools analisa teknikal dan fundamental untuk mengidentifikasi saham atau instrumen keuangan yang memiliki potensi untuk bergerak secara signifikan dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah indikator trader swing. Menggunakan berbagai alat technical analysis seperti grafik, tentu kita bisa pakai stokastik ya, kita juga bisa pakai moving average, kita juga bisa pakai parabolik. Nah, indikator ini merupakan pola harga untuk mengidentifikasikan titik masuk dan keluar yang secara potensial. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Trader biasanya menetapkan tingkat stop loss dan target keuntungan untuk mengendalikan risiko dan memastikan bahwa rasio dari risiko keuntungan ini tentu lebih tinggi untungnya ya daripada resikonya. Nah, penting untuk diingat bahwa swing trading melibatkan risiko pasar dan tidak ada strategi yang dapat memberikan jaminan keuntungan. Jadi, mana yang paling bos? Nggak ada ya. Selalu penting untuk melakukan riset yang cermat, mengelola risiko dengan baik, dan menggunakan strategi manajemen keuangan yang tepat saat menggunakan pendekatan swing trading. Yang keempat adalah breakout trading. Nah, strategi breakout trading adalah pendekatan perdagangan di mana seorang pedagang atau trader mencoba untuk memanfaatkan pergerakan harga yang signifikan setelah aset atau instrumen keuangan mencapai atau menerobos tingkat harga atau zona konsolidasi. Tujuan strategi ini tentu adalah untuk kita bisa masuk ke pasar dengan cepat dan lalu mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang kuat yang dapat terjadi setelah breakout tersebut. Untuk menggunakan strategi breakout trading ini, ada juga loh yang harus kalian gunakan ya, atau para trader gunakan. Yang pertama adalah prinsip dasar. Prinsip dasar di strategi ini adalah bahwa harga yang melewati tingkat resisten yang signifikan atau tingkat dukungan ini menunjukkan kekuatan baru dalam pasar dan dapat menandakan kelanjutan tren atau terjadinya harga yang signifikan. Yang kedua, biasanya ditempatkan di bawah tingkat resisten untuk ditembus untuk breakout di atasnya, atau di atas tingkat dukungan yang bisa ditembus untuk breakout di bawah, sehingga langkah pengamanan jika harga berbalik arah. Nah, yang ketiga adalah indikator. Ini macam-macam indikatornya. Untuk indikator yang biasa digunakan ini mengidentifikasikan peluang breakout yang potensial. Nah, beberapa indikator yang umum digunakan diantaranya moving average, Bollinger Band, dan juga average true range ya. Jadi penting untuk melakukan riset pengujian yang cermat sebelum strategi breakout trading ini dilakukan. Kondisi pasar tentu berbeda dan aset yang kita lakukan ini juga berbeda, sehingga dapat memberikan hasil yang beragam. Dan pastinya penting untuk memahami karakteristik aset yang diperdagangkan dan menggunakan analis teknikal yang tepat sebelum mengambil keputusan investasi. Yang terakhir adalah strategi positioning trading. Nah, ini bisa dikatakan seperti value investing ya. Nah, strategi positioning trading ini adalah pendekatan investasi di pasar keuangan di mana seorang trader atau investor ini menahan posisi mereka dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Biasanya bisa berbulan-bulan, mungkin juga setahun ya, atau bahkan lebih dari itu. Dalam strategi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari tren jangka panjang dan pergerakan harga yang signifikan. Biasanya dia juga melihat salah satunya adalah fundamental. Perlu diperhatikan juga oleh teman HR, ketika menggunakan strategi ini ada beberapa karakteristik umum yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yang ketat sangatlah penting dalam positioning trading. Stop loss yang ditetapkan dengan hati-hati digunakan untuk membatasi kerugian yang bisa saja harga ini tidak bergerak atau bergeraknya berlawanan dari posisi yang kita lakukan. Yang kedua adalah pengetahuan fundamental, pemahaman yang kuat ya dari aspek fundamental ini terhadap apa yang kita miliki. Jadi kalau kita tidak menguasai fundamental agak berat. Jadi ini adalah instrumen yang bisa dikatakan memang kita melihat dari sisi teknikal, tapi kita juga harus menguasai fundamental juga. Nah, yang tak kalah penting adalah kesabaran ya. Strategi ini membutuhkan kesabaran yang lebih besar ya daripada gaya perdagangan jangka pendek yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Di sini trader harus siap untuk mempertahankan posisi
posisi mereka yang selama periode waktu tertentu bahkan bisa lebih lama, bahkan ketika fluktuasi harga dia juga melihat bahwa momentumnya bisa saja nanti ketika harganya mengalami kenaikan yang tinggi. Perlu diperhatikan bahwa strategi positioning trading ini membutuhkan analisis pasar yang menyeluruh ya, makro, kemudian fundamentalnya, dan bahkan juga adalah teknikalnya. Pemahaman yang mendalam tentang instrumen keuangan yang diperdagangkan ini ya harus dilakukan secara disiplin. Untuk apa? Untuk mempertahankan posisi jangka panjang yang telah ditentukan ya misalnya. Penting juga diingat ya, tidak ada strategi perdagangan yang benar-benar menjamin udah pasti untung, nggak ada ya, dan semua tentu ada risikonya. Trader harus terus melakukan penelitian dan juga harus mengambil keputusan yang bijak dalam berinvestasi dalam situasi pasar yang sedang berlanjut. Saya pernah menjadi trader, saya sebagai dealer juga pernah, saya juga sebagai fund manager. Jadi saya mengkombinasikan apa yang pernah saya lakukan. Bahkan saat ini saya juga sebagai investor. Strategi mana sih kira-kira yang terbaik? Kalau saya bisa katakan tergantung individunya. Ketika menggunakan strategi ini, mana sih yang benar-benar cocok sama diri? Karena strategi antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Nah, kalau saya tentu saat ini menggunakan fundamental ya. Pertama saya adalah lihat fundamentalnya. Ketika fundamental saya sudah perhatikan, apakah harganya di atas atau di bawah nilai wajar. Kalau harganya adalah di bawah nilai wajar, maka ini adalah peluang untuk saya beli. Nah, ketika saya beli, maka saya akan melihat momentumnya. Apakah timingnya saat ini masuk? Apakah hari ini atau saat ini sudah berada di level support? Atau bahkan sebaliknya ada di level resisten. Nah, tentu saya akan membeli ketika harganya di level support dan juga dia di bawah dari nilai wajar. Dan nanti kita lihat juga adalah satu sisi volumenya. Kira-kira volumenya besar atau kecil, aktif atau tidak. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi itu strategi yang saya bisa lakukan, dan ini juga akan memberikan teman-teman atau teman HR ini sedikit pencerahan terkait dengan trading. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini biar lebih banyak lagi informasi, edukasi, dan pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.